Hai semuanya, selamat datang di channel saya Paul Musik Sibarani. Oke, pada kali ini kita jumpa lagi di video ini. Masih menggunakan kamera HP karena kameranya lagi ada problem sedikit ya. Jadi mohon maaf kalau kurang bagus. Pada kali ini kita akan membahas komponen-komponen pada komputer atau pada sebuah PC. Apa itu PC? PC itu adalah program komputer. Kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada program komputer dan pada laptop gitu kan. PC itu singkatan dari program komputer gitu. Oke. Apa komponen-komponen komputer tersebut ya? Yang pertama adalah keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard itu merupakan papan ketik. Jadi gini, ketika kita lagi mengetik website atau lagi mengetik untuk apa sih namanya itu, untuk pada umumnya ya, untuk biasanya membuat presentasi buat guru-guru ya, atau kita lagi mengerjain buat PR gitu ya, PR yang mementingkan kita itu harus mengetik, contohnya buat PPT, PowerPoint gitu, atau bikin Word itu pakai keyboard ngetiknya. Yang kedua adalah mouse. Mouse itu apa? Petunjuk yang berfungsi memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Jadi ketika kita contohnya mengklik, contohnya klik ini, itu kita menggunakan mouse. Yang ketiga adalah headphone. Nah jadi gini, di komputer itu kita nggak bisa mendengarkan suara ketika kita tidak menggunakan headphone. Jadi headphone itu cukup penting. Dan mikrofon. Nah, mikrofon ini biasanya kalau kita mau buat suara gitu, mau nyanyi, biasanya di studio atau tiap lagu pertanyaan yang saya nyanyikan itu pakai mikrofon dan headphone. Agar apa? Agar suara saya bisa lebih baik. Contohnya, maksudnya lebih baiknya itu bukan lebih bagus, tetapi lebih tidak kedengaran noise. Oke, next, touchpad. Nah, touchpad ini sama fungsinya sama mouse, tapi ini touchpad pada laptop ya. Jadi ini mempunyai fungsi yang sama mouse. Oke, kita next ke yang B, output device. Jadi apa output device itu? Maksudnya unit keluaran. Jadi output device salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data. Untuk lebih jelas, berikut perangkat yang termasuk dalam kelompok. Yang pertama itu adalah monitor. Apa itu monitor? Jadi gini, monitor itu adalah ketika kita melihat layar laptop atau komputer, itu namanya monitor. Jadi sebuah data yang ditampilkan agar bisa dilihat, itu namanya monitor. Printer adalah berfungsi untuk mengambil data atau mencetak data gitu kan. Dan speaker sama, kalau headphone itu tadi untuk kita dengar kuping kan, kalau speaker untuk orang juga bisa dengar lebih keras suara speaker gitulah. Scanner ini untuk men-scan. Ini biasanya untuk
tukang cetak biasanya pakai scanner, atau yang biasanya buat logo itu pakai scanner ya. Terus kita masuk ke process device atau unit pemproses. Nah, ini apa ya gitu kan. Jadi ini pemproses dapat kamu jumpai pada satu perangkat komputer. Ya, jadi ini komponen-komponen komputer tersebut agar komputer itu bisa berjalan. Yang pertama itu power supply. Jadi power supply itu sangat berfungsi sekali. Apa fungsi power supply ini? Power supply itu berfungsi sebagai sumber daya untuk semua yang ada di komputer tersebut, komponen komputernya. Jadi sumber daya atau yang disebut dengan sumber arus listrik gitu. Jadi power supply ini sangat berfungsi. Terus masuk ke RAM. RAM ini adalah kepanjangan RAM ini Random Access Memory. Random Access Memory. RAM secara bahasa Indonesia berarti memori, akses acak. Dia menjadi tempat penyimpanan pada komputer yang isinya dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Pertama kalinya RAM itu diperkenalkan pada tahun 60-an. Namun pada saat itu memori semikonduktor ini belum sepopuler sekarang ini. Jadi sekarang ini memang populer banget ya. Jadi RAM, CPU gitu harganya itu sekarang ini lagi naik-naik. Jadi kalau mau rakit PC agak mahal memang. Jadi agak kesel juga kita melihatnya. Oke, masuk ke CPU. Nah, ini CPU ini paling top, oke. Apa CPU itu? Gitu ya. Jadi CPU itu adalah perangkat lunak komputer ya. Bukan perangkat lunak maksudnya. Maksudnya itu prosesor. Jadi kayak otaknya dari komputer itu. Jadi otaknya komputer itu CPU untuk menjalankan semua program yang ada di komputer. Nah, kalau power supply itu untuk menjalankan arus ya, untuk menjalankan arus yang di komputer. Nah, kapan CPU ini diperkenalkan? Jadi CPU ini diperkenalkan di pertengahan tahun 1970. Perangkat ini umum digunakan menjadi faktor penting dalam fungsi kerja. Ya, ini sangat penting ini CPU. Dan yang sekarang kita masuk ke motherboard. Apa ini motherboard? Jadi gini, motherboard itu adalah ketika kita udah punya CPU, RAM gitu ya. Nah, kita itu penting motherboard. Buat apa? Di mana kita meletakkan CPU, motherboardnya, RAM-nya? Maksudnya di mana kita meletakkan CPU, RAM-nya gitu kalau tidak ada motherboard. Jadi motherboard ini perangkat utama yang kita beli pada saat kita ingin merakit komputer gitu ya. Next. Ya, ini sekarang kita masuk ke storage device, unit penyimpanan. Nah, ini biasanya ada hard disk, ada SSD. Nah, seperti ini. Ini tuh sangat penting. Bagusan hard disk apa SSD? HDD atau SSD? Yang lebih bagus kalau menurut saya dan memang baru itu adalah SSD. Setelah kita selesai tadi di HDD dan SSD, lebih bagus SSD karena dia lebih baru dan sistem chipsetnya itu
dia lebih bagus karena dia sudah mempunyai chipset yang bagus ya. Dia sudah memiliki sebuah chipset yang bagus. Dia sudah menempatkan chipsetnya di A, B, C, D. Nah, kalau HDD itu dia modelnya bentuknya dia berputar. Dia cari lagi chipsetnya di mana. Tuh. Kita masuk ke heatsink. Apa itu heatsink? Oke. Heatsink itu adalah cooler pada sebuah PC. Bentuknya seperti kipas yang berfungsi untuk mendinginkan komponen komputer. Oke. Terus kita masuk ke VGA. Apa itu VGA? Virtual Graphic Array. Suatu perangkat keras komputer. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu pada monitor, menampilkan gambar gitu ya. Jadi perlu VGA ini. VGA-nya harus kita pilih yang lebih bagus ya. Jadi yang bagus kita pilih VGA-nya. Banyak VGA yang bagus ya. VGA card. Contohnya Nvidia gitu kan. Masih banyak lah. Terus flash disk. Nah, flash disk ini juga termasuk komponen komputer. Jadi flash disk ini untuk menyimpan data. Menyimpan data yang bisa dicopot dari satu komputer ke komputer yang lain gitu. Webcam ini sangat penting buat kita zoom. Jadi di sebagian komputer itu, di sebagian monitornya kameranya kadang buram gitu ya. Jadi webcam ini sangat berfungsi pada saat virtual zoom, pada saat webinar. Jadi sangat penting memang webcam ini. Untuk apa? Untuk kita pakai zoom gitu ya. Jadi tadi semuanya sudah selesai dibahas. Udah power supply, udah apa tadi itu motherboard, terus prosesor yang bagus di dunia hanya ada 2. Nggak 2 sih, banyak sih. Nanti kita bahas macam-macam merek prosesor lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share.